Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semua. Pertama, kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bisa bertemu kembali dan kita akan melanjutkan pembahasan yang kita angkat dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Pagi ini kita akan lanjutkan pokok-pokok bahasannya dan sekedar mengulang pertemuan terakhir kita, yaitu tentang bagaimana metode Nabi dalam menyampaikan saran dan kritik masukan, yaitu dengan memberikan warna targhib ataupun motivasi, bukan mematahkan dan menjatuhkan. Ini yang disebut kritik membangun, bukan kritik yang justru membuat anak itu down mentalnya atau jatuh mentalnya, dan dia merasa dia adalah seorang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Riwayat yang kita sampaikan dalam bab tersebut adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Karena di dalam menyampaikan kritik kepada anak juga harus kita perhatikan caranya. Karena pendidikan itu banyak berkaitan tentang teknis, ya, bukan kita katakan teori di atas kertas. Ya, dengan cara, dan cara ini boleh berbeda-beda antara satu dengan yang lain, tapi harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada. Misalnya di dalam menyampaikan nasihat dan kritik misalnya, ya tentunya di sini perlu ketulusan niat, ya, dan tujuan, bahwa memang kita memberikan masukan, usulan, gagasan, kritik itu untuk membangun, untuk menaikkan motivasinya, bukan untuk mendiskreditkannya atau menjatuhkannya, atau untuk merendahkannya. Nah, ini tentunya akan berdampak negatif kepada anak tersebut. Contohnya, ya, misalnya kita ingin mengkritik anak kita tentang sholat malam, atau ingin memberikan usulan lah ataupun gagasan untuk dia mengerjakan sholat malam misalnya. Lalu kata-kata kita seperti ini misalnya, kamu jangan seperti hewan ternak, makan, minum, tidur. Ya tentunya ini kalimat yang menjatuhkan, ya, kurang bijaksana dan kurang enak didengar juga. Maka coba lihat cara Nabi di dalam memberikan gagasan, saran, kritik, masukan, atau apapun namanya. Ya, Nabi melakukan ini kepada seorang Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau berkata kepada Ibnu Umar, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah, maksudnya Ibnu Umar. Pada waktu itu beliau juga masih remaja, ya, seorang pemuda. Nabi memberikan satu saran kepadanya, ya, satu masukan, gagasan, ataupun kritik, ya.
dan berkata kepadanya, "Ni'mar rajulu Abdullah, law kana yusalli bil lail." Sebaik-baik orang adalah Abdullah. Seandainya dia mau mengerjakan sholat malam. Ya, seandainya dia mau mengerjakan sholat malam. Ya, jadi di sini ada balancing antara ujian dan masukan ya. Ya, ada sisi yang perlu dibenahi pada dirinya ya, yaitu supaya dia lebih giat mengerjakan sholat malam. Di satu sisi Nabi mengatakan beliau adalah seorang pemuda yang potensional. Dan dia adalah sebaik-baik pemuda, ni'mar rajul, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. Jadi kadang-kadang kita juga harus menyeimbangkan antara apresiasi ya dan kritik ya. Banyak kekurangan pada anak, iya jelas. Banyak hal yang perlu kita kritik darinya. Banyak usulan, gagasan, masukan yang harus kita sampaikan kepadanya. Tapi jangan lupa juga, ya kita harus mengapresiasi sisi positifnya. Ya, nah demikian. Karena ini tujuannya adalah untuk memberikan dorongan sebenarnya atau motivasi ya, supaya dia bisa lebih baik lagi. Ya, sehingga orang itu merasa dia punya kans, peluang, harapan untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan kata-kata yang menjatuhkan. Kamu ini kerjanya tidur, makan, minum, tidur, pergi sana sholat malam. Ya, kalau seperti itu kata-katanya ini kan menjatuhkan ya. Dan dia merasa mungkin saja terhina, ya mungkin saja dia merasa dikecilkan ataupun direndahkan dengan kata-kata dan kalimat seperti itu. Ya, walaupun tujuannya mungkin sama agar anak ini ataupun si remaja ini mau mengerjakan sholat malam misalnya, mau belajar misalnya, mau berprestasi misalnya, ya. Nah demikian. Ya kadang-kadang ya sisi negatif perlu kita abaikan. Ya, sisi negatif pada dirinya kadangkala perlu diabaikan juga. Kita perlu meng-highlight sisi positifnya supaya dia punya motivasi ya, punya semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Bahwa dia sebenarnya adalah orang baik. Bahwa dia adalah orang yang berpotensi untuk menjadi baik. Nah demikian, ya bukan seorang yang buruk dan nggak ada harapan untuk jadi baik. Nah itu metode yang digunakan Nabi ya. Apa kata Salim, yaitu Maula Ibnu Umar, ya, seorang pelayan yang bekerja untuk Ibnu Umar. Apa katanya? Fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila. Semenjak itu, setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Jadi terbukti ya bahwa kata-kata itu memompa, mengangkat semangat dan motivasinya untuk mengerjakan sholat malam. Nah misalnya anak malas belajar, ya lalu kata-kata kita justru memperburuk ya keadaannya dengan mengatakan kamu ini anak yang nggak bersyukur, sudah disekolahkan banyak mahal-mahal, begini begitu, yang isinya adalah keluhan kita terhadap apa yang sudah kita lakukan kepadanya. Ya, nah tentunya ini akan membuat dia lemah ya, semangatnya, mentalnya jatuh semua. Ya mungkin dalam hatinya, ya memang saya ini nggak ada harapan, ya mengecewakan, ya anak yang tidak bisa memberikan kepuasan kepada orang tua. Nah demikian, sehingga ya mungkin dia tidak bisa menjadi lebih baik lagi ya. Nah demikian. Jadi ini cara nabawi ya, cara Nabi di dalam memberikan motivasi kepada seorang anak ya, seorang pemuda. Jadi di sini ya kita juga harus memperhatikan cara ya, metode, bukan hanya tujuan. Ya mungkin tidak ada ya orang tua yang tidak punya tujuan baik untuk anaknya. Pastilah.
Ya, semua orang tua punya tujuan baik untuk anaknya. Namun, kadang-kadang tujuan tidak tercapai karena caranya yang salah. Ya, mungkin karena keinginan yang sangat kuat, tapi nggak tahu caranya. Ya, nah demikian. Tidak tahu caranya atau salah caranya, sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai. Maka Nabi memberikan contoh kepada kita bagaimana seorang pendidik itu, ya orang tua, guru atau siapapun perlu memperhatikan cara, approach, pendekatan yang harus dia lakukan kepada anak didiknya, kepada anaknya. Ya tentunya ini berkaitan dengan bagaimana seorang ayah atau ibu, orang tua di sini atau guru mengenali objek pendidikannya, yaitu anak, murid. Ya, nah kalau kita tidak mengenali ya mungkin ya kita akan mengambil cara yang salah, yang berujung bukan positif tapi negatif jadinya. Ya, nah demikian. Seperti cara Nabi ini ya, dan terbukti kan bahwa setelah itu Abdullah bin Umar ya menjadi orang yang punya semangat motivasi untuk mengerjakan sholat malam. Nah, setelah Nabi mengatakan seperti itu. Coba perhatikan, seandainya Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, kamu ini seperti hewan ternak, ya kamu ini kerjanya tidur, makan, minum, tidur, tapi tidak melaksanakan sholat malam, ya mungkin hasilnya tidak seperti itu ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Nah, ini sekedar mengulang kembali pelajaran kita pada pertemuan yang lampau ya. Nah, jadi para pendidik, orang tua maupun guru itu perlu memperhatikan dan melihat cara. Ya, kita memang wajib mendidik anak, mengarahkannya, memberikan nasihat, tapi caranya ya kadang-kadang salah ya. Nah, demikian. Nah, maka dari itu tentunya titik nol pendidikan itu adalah jangan marah. Karena kalau kita ingin memotivasi anak kita untuk berprestasi ataupun melakukan hal yang baik atau sesuatu yang baik, ya tapi dengan cara yang salah, misalnya dengan marah-marah, ini akan negatif hasilnya. Ya, maka ya titik nol pendidikan itu ya jangan marah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, nah, maka terbukti kan Nabi tidak pernah marah kepada anak-anak, kepada remaja, walaupun mereka berbuat salah, Nabi memberikan masukan yang terbaik untuk mereka tanpa marah. Tapi kalau semua dibumbui dengan marah, maka ya hasilnya akan berbeda. Ya, mungkin akan kebalikannya. Ya, bukan hasil yang baik kita dapatkan, justru hasil yang buruk. Nah, demikian para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Berikutnya kita lanjutkan ya poin pokok bahasan yang berikutnya, yaitu di antara lingkungan yang harus kita ciptakan pada anak remaja kita adalah lingkungan yang memberikan harapan positif, harapan yang baik. Ada dua hal ya yang perlu kita bangun pada diri anak, yaitu khauf dan roja, rasa takut dan juga harapan. Ya, rasa takut, kekhawatiran, tapi jangan sisi itu saja, karena kalau hanya itu saja, ini juga akan timpang. Perlu sisi yang lain untuk menyempurnakannya, yaitu harapan. Beri mereka harapan bahwa mereka punya peluang dan jalan. Jangan dipatahkan. Walaupun mereka buat salah, beri harapan terhadap orang yang berbuat salah. Apalagi anak ya remaja, berulang-ulang mungkin mengulang-ulang kesalahan yang sama, gitu ya. Atau melakukan kesalahan itu suatu keniscayaan mungkin pada anak dan remaja. Ya dengan segala keterbatasan mereka ya. Berbuat salah itu adalah suatu keniscayaan. Ya, apa kita ingin dapat anak nggak buat salah? Nggak mungkin juga ya. Itu suatu keniscayaan. Maka pernah kita sampaikan juga,
bahwa anak itu identik dengan salah, anak itu sama dengan salah. Ya begitulah. Perlunya kehadiran orang tua adalah untuk ya memperbaiki itu. Ya kalau anak benar terus ya untuk apa hadir orang tua di situ kan begitu ya. Nah, maka ya jangan terlalu berlebihan, lebay kata orang sekarang ketika mendapati anak berbuat salah. Ya, lalu muncul kata-kata percuma sudah di ini, sudah di itu, di sekolahkan, di nasihati. Ya. Ini kan kata-kata putus asa ya, seolah nggak ada harapan begitu ya. Ya mungkin kita pernah mendengar kisah ya seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa ya. Yang terakhir dia bunuh itu adalah seorang ahli ibadah karena dia merasa diputus harapannya. Nggak ada kesempatan untuk memperbaiki dan untuk kembali. Ya maka dia pun panik kalap dan membunuh orang itu sehingga genaplah menjadi 100 orang. Kemudian dia bertemu ya dengan seorang ahli ilmu. Lalu membuka harapan kepadanya untuk memperbaiki diri. Apa katanya kepada si tukang jagal itu? Bertobatlah, apa yang menghalangimu dari taubat? Ya, walaupun dosanya ini sudah membunuh 100 jiwa ya. Ya, tidak menunjukkan sikap yang berlebihan, wah kamu ini parah, kamu gimana kamu bisa. Iya, semua orang bisa buat salah lah. Semua orang bisa berbuat kesilapan. Tapi kalau kita putus harapannya, dia mungkin akan bertambah buruk lagi. Dia sudah buruk, kita putus harapannya, nggak ada jalan di depannya kecuali ya menambah keburukannya. Seperti yang terjadi pada ahli ibadah. Ketika dia putus harapan itu, dia melakukan keburukan berikutnya yaitu membunuh si ahli ibadah ini sehingga genaplah yang dia bunuh 100 orang itu. Ya, maka jangan sekali-kali ya memutus harapan. Dan salah satu dosa besar yang paling besar adalah al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih mereka harapan. Ya, apapun kesalahan yang mereka lakukan. Ya, karena manusia selama hayat di kandung badan masih ada harapan untuk menjadi lebih baik, bertaubat, ya bahkan dia selamat dari neraka ke surga karena dia termotivasi dengan adanya harapan. Tapi kalau terputus harapan, dia merasa tidak ada harapan, tidak ada peluang, ya mungkin dia tidak akan bisa bangkit. Ya, nah demikian. Ya, kisah tukang jagal itu menjelaskannya kepada kita bahwa di menit-menit akhir atau detik-detik akhir kehidupannya dia bisa selamat, berubah nasibnya dari buruk menjadi baik karena dikasih harapan oleh ahli ilmu tadi. Itulah pentingnya harapan ya kita berikan kepada anak. Walaupun anak itu ya buat salah, tidak memuaskan, mengecewakan, tapi jangan tunjukkan kekecewaan kita di depannya. Terus kasih motivasi, seperti halnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, ketika berhadapan dengan putranya, beliau di atas perahu, sementara putranya itu, anaknya itu terombang-ambing di tengah gelombang banjir yang besar. Apakah beliau menunjukkan kekecewaan atau keputusasaan atau kemarahan? Enggak. Beliau tidak menunjukkan kekecewaan dan kemarahan. Tapi beliau masih punya harapan, memberikan harapan kepada anak itu dan berkata kepada anak itu, "Ya bunayya rkam ma'ana." Wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ya, ini luar biasa. Ini satu contoh inspirasi bagi semua orang tua. Jangan putus harapannya, apapun kondisinya. Kita nggak tahu ya, hidayah bukan di tangan manusia, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi membuat orang lain putus asa dari rahmat Allah itu satu dosa. Sebagaimana putus asa dari rahmat Allah adalah sebuah dosa. Bahkan dosa besar ya. Termasuk dosa besar yang paling besar itu adalah al-qunutu min rahmatillah. Berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah dari itu adalah dosa orang yang memutus harapan orang lain itu. Ya, dia putus harapan orang lain untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh jadi lebih besar lagi dosanya ini. Ya, lebih besar lagi dosanya ini. Ya, seperti si ahli ibadah itu yang memutus harapan tukang jegal ini untuk bertaubat. Akibatnya dia terima di dunia, yaitu dia jadi korban ke-100. Ya, belum lagi di akhirat itu. Ya, karena caranya itu jelas salah itu. Yaitu menutup harapan orang lain untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian. Dan itu terjadi juga ya pada dua orang yang bersaudara di kalangan Bani Israel. Yang satu buat dosa, yang satu rajin ibadah. Ya. Yang rajin ibadah ini memutus harapan orang yang saudaranya itu yang gemar mungkin buat dosa dengan berkata, kamu nggak masuk surga kamu pasti masuk neraka kamu nggak dapat ampunan Allah. Gara-gara ucapan itu dia masuk neraka itu. Gara-gara ucapan itu, akibat ucapan itu dia masuk neraka itu. Padahal dia ahli ibadah. Secara zahir ya, dalam pandangan kasat mata manusia, oh ini orang soleh ini, rajin ibadah. Sementara saudaranya itu, ya mungkin ini orang yang parah ini. Ya, buat dosa dan lain sebagainya. Tapi karena dia memutus harapan orang lain untuk bertaubat, untuk menjadi baik, dia justru masuk neraka gara-gara itu. Ya, gara-gara ucapan itu. Allah berkata kepadanya, ya apakah engkau punya hak atas apa yang ada di tanganku? Memutuskan surga dan neraka. Apakah surga dan neraka itu punyamu? Apakah kamu tahu apa yang menjadi keputusanku? Akun tabi aliman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahli ibadah itu di hari kiamat. Apakah engkau tahu apa yang menjadi keputusanku? Apa surga dan neraka itu punyamu? Jika memutus harapan orang lain untuk selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Maka kita tidak boleh memutus harapan orang lain untuk menjadi baik. Itu dosanya lebih berat lagi. Ya, berputus asa dari rahmat Allah itu dosa, tapi memutus harapan orang lain untuk bisa masuk surga atau selamat di neraka itu jauh lebih berat lagi. Seperti yang Nabi ceritakan di dalam kisah tersebut ya. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi kasih harapan. Ya kadang-kadang orang tua ini karena kekecewaan yang mendalam dan kemarahan. Nah ini makanya ya, kembali lagi itu ya. Mendidik anak itu tanpa amarah, itu sudah kita bahas. Kayaknya kurang, itu perlu dibahas lagi. Karena ini berat memang masalahnya. Ya, kadang-kadang kita terlalu kecewa, marah kepada anak, kemudian memutus harapan atas dirinya. Dengan kata-kata, wah, saya kecewa, ibu kecewa, ayah kecewa, kamu tidak seperti yang diharapkan, atau kata-kata seperti itulah ya. Sudah disekolahkan, sudah dipondokkan, sudah digini, sudah digitu, sudah nggak perlu juga gitu kita katakan kepadanya. Walaupun kita sudah nasihati dia. Banyak orang tua seperti itu. Udah nasihat berkali-kali, sudah dibilangi gini gitu. Dicampur dengan kemarahan, kekecewaan. Ini kan memutus harapan sebenarnya. Maka berulang kali kita sampaikan bahwa kisah Nabi Nuh dan putranya itu dan anaknya itu adalah inspirasi bagi semua orang tua. Inspirasi. Makanya Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Bukan untuk menceritakan kegagalan seorang Nabi menjadi ayah. Justru sebaliknya, ini menceritakan kepada kita bagaimana suksesnya Nabi Nuh di dalam memberikan nasihat dan bimbingan kepada anaknya. Walaupun hasilnya itu ya bukan di tangan Nabi Nuh juga. Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia kan bukan di tangan kita, tapi Allah akan menilai cara kita. Ketika Nabi Nuh berhadapan dengan anak itu, apakah Nabi Nuh mengungkit-ungkit, saya sudah nasihati kamu berulang kali, ratusan tahun, siang malam. Seperti yang Allah katakan bahwa Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun.
siang malam, lailan wa nahara. Tapi apakah Nabi Nuh mengungkit-ungkit itu dan berkata kepada anak itu di momen-momen yang sangat genting itu dan berkata, wah kamu sudah saya nasihati bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun. Enggak juga. Nabi Nuh tidak mengungkit-ungkit itu walaupun itu sudah dilakukan. Nabi Nuh tetap ya dengan santun, ya bijaksana, lemah lembut berkata kepada anak itu, ya bunayya irkam ma'ana. Ya wahai anakku, naiklah ke perahu bersama kami. Ya itu luar biasa kesabarannya ya. Nah demikian. Ya, tidak ada emosi, amarah, kekecewaan di situ. Tapi beliau ya selama masih bisa berusaha untuk menyampaikan kebaikan kepada anaknya atau orang lain, beliau melakukan itu. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nah kadang-kadang kita suka memutus harapan pada anak dengan kata-kata yang nggak berfaedah. Ya seperti ya banyak orang tua mengatakan saya sudah nasihatkan berulang-ulang, apa nggak dengar apa yang saya katakan gitu. Ya nggak perlu juga lah. Ya nasihati aja karena kewajiban kita apa kata Allah? Ya wadzakir fa innama anta mudzakir. Walasta alaihim bimusaitir. Sampaikanlah peringatan, nasihat. Sungguhnya kamu hanyalah pemberi nasihat. Bukanlah kamu orang yang berkuasa atas hati mereka. Innama alaikal balagh wa alana hisab. Kewajiban kamu hanyalah menyampaikan kepada siapa saja termasuk kepada anak-anak kita. Ya, maka kita tidak boleh berputus asa lalu memutus harapan dari orang lain. Apalagi itu anak kita sendiri, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harapan ini adalah sesuatu yang perlu kita jaga pada mereka, ya, pada anak-anak kita. Ya, maka di samping ada sisi al-khauf, kita juga jangan lupakan ada sisi lain yang penting, yaitu ar-raja, ya, harapan. Ya, harapan adalah semua hal yang ingin kita raih dan kita tanamkan dalam diri sendiri. Atau yang ingin kita tanamkan pada orang lain, atau ditanamkan orang lain pada diri kita. Dasar dari harapan adalah apa yang kita yakini atau yang diyakini akan menjadi satu kebaikan bagi kita. Ya, nah perlu diingat ada banyak remaja di luar sana, mungkin ribuan remaja hidup dalam keputusasaan karena harapan negatif tentang diri mereka atau harapan negatif orang lain terhadap mereka. Ya, harapan negatif. Ya, artinya ya kita meng-underestimate kemampuannya, kamu nggak bisa. Ya, mungkin karena ketidakmampuan orang tua untuk mengeksplor kelebihan anak. Sehingga yang muncul dari orang tua adalah justru harapan-harapan negatif. Harapan negatif ini misalnya, sudah nggak ada, kamu tidak bisa, kamu tidak mampu. Tidak ada yang bisa diharapkan darimu, atau seperti itulah. Ya, nah demikian. Ya, dan atau tidak dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan, ya misalnya ya tidak mempedulikannya, ya seolah tidak ada lagi perkara yang bisa kita lakukan terhadapnya, atau dalam kata lain ya terserahlah kamu mau gimana, ya cenderung melepaskan dan tidak mempedulikan. Itu namanya kita memberikan harapan negatif atau kita katakan memberikan harapan negatif kepada anak tersebut. Bahwa ya kamu nggak bisa diharapkan lagi, ya sudah terserah mau apa. Ya seolah-olah kita sudah mati kutu untuk bisa melakukan hal yang positif kepadanya. Jadi membuat mereka menjadi putus asa. Ya karena pendidiknya sendiri sudah putus asa. Maka dari itu perlu ya kita mengeksplor sisi positif pada anak. Sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa setiap anak ada bakat yang terpendam ya, yang dia bawa dari lahir. Karena itu rezeki yang Allah tuliskan di dalam perut ibunya. Kewajiban pendidik adalah mengeksplor kelebihan-kelebihan itu. Ya, bukan menyoroti kekurangan-kekurangan. Manusia disoroti kekurangannya pasti ada. Jangankan disorot, nggak disorot pun akan nampak. Tapi kelebihan nggak seperti itu.
Ya, kelebihan kan kalau kita tidak sorot dengan cermat, dia tidak akan kelihatan itu. Kalau kelebihan ya, kalau kekurangan nggak disorot pun nampak biasanya. Ya, pada anak ya, kita bicara anak di sini. Ya, maka perlu orang tua itu untuk menggali ya, mengobservasi, mengeksplor kelebihan-kelebihan bakat-bakat yang ada pada anak. Supaya kita tidak menjadi orang tua yang seperti kehabisan akal gitu untuk mengarahkan anak kepada hal yang positif. Selalu berhadapan dengan anak kecewa, kecewa, kecewa. Karena kadang-kadang kita justru memaksakan kehendak dan keinginan kita padanya tanpa melihat sebenarnya apa sih sisi kelebihan pada anak ini. Bisa kita bayangkan bagaimana putus asanya Abdullah bin Abbas jika dipaksa oleh Nabi untuk bisa kita katakan berprestasi di dalam bidang militer, yang mana itu bukan bakatnya. Tapi kalau misalnya keinginan orang tua, saya ingin kamu jadi orang yang punya kemampuan militer yang hebat, sementara dia tidak punya kemampuan itu, apa yang terjadi? Dia akan putus asa. Ya, karena manusia itu diberi kelebihan-kelebihan yang berbeda-beda, nggak bisa disamakan satu sama lainnya. Bagaimana putus asanya juga ya seorang Usama bin Zaid kalau dipaksa untuk bisa menjadi seorang ilmuwan seperti Abdullah bin Abbas. Karena kemauan orang tuanya seperti itu, ingin punya kita kata prestasi di bidang keilmuan seperti halnya Abdullah bin Abbas. Sementara bakatnya bukan di situ. Apa jadinya? Dia akan putus asa tentunya. Dia merasa tidak mampu. Bukan dia tidak mampu, tapi itu bukan bidangnya. Ya semua orang kalau diletakkan tidak pada bidangnya, dia akan merasa tidak mampu dan akan putus asa juga. Siapa saja itu. Maka ada ungkapan anzilin nas manazilahum, tempatkan manusia sesuai dengan tempatnya. Artinya ya kita harus lihat bakat. Maka pendidikan berbasis bakat itu penting sebenarnya. Bahkan itu dasar pendidikan yang dilakukan oleh Nabi ya, alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam. Yang dilakukan oleh para nabi dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah demikian. Tapi kalau manusia itu ditempatkan tidak pada tempatnya, dia akan putus asa karena dia tidak punya kemampuan. Karena nggak ada manusia Superman, semuanya bisa, serba bisa, nggak ada. Ada kelebihan dan kekurangan. Manusia seperti itu, anak-anak kita juga sama seperti itu. Maka kewajiban pendidik orang tua adalah ya mengetahui kelebihan-kelebihan ini hingga kita bisa memberikan harapan kepadanya. Ya, seorang itu akan merasa dia punya peluang dan harapan kalau dia merasa mampu ya. Saya mampu sebenarnya, hanya perlu motivasi, dukungan kan begitu ya. Ya. Dan pengawalan bisa jadi dia. Tapi kalau dia hanya mengikuti ambisi orang tua, bahkan kadang-kadang ambisi sekolah, patah dia. Dia nggak akan bisa jadi apa-apa. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, disinilah perlu ya kita ya menciptakan lingkungan yang bisa memberikan harapan positif kepada anak. Nah, demikian. Nah, itu kita kan berhubungan erat dengan ya bagaimana kita bisa mengetahui ya apa sih kelebihan-kelebihan anak kita, di mana sisi-sisi positifnya ya, sehingga ya kita bisa mengarahkannya kepada arah tersebut atau jalur tersebut sehingga orang itu merasa punya harapan ya. Nah, kalau tidak ya wajar ya. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu karena bukan bidang kita, kita pasti putus asa lah. Ya, misalnya seorang yang bukan anak eksak lah ya, yang payah kalau berhitung matematika. Lalu kita ingin dia jadi ahli matematika gitu. Ngotot ambisi orang tuanya untuk bisa jadi anak pinter-pinter matematika. Sementara bidangnya bukan itu. Ini orang tua yang tidak mengenali anak ya. Sehingga dia jadi putus asa lah. Pusing dia. Ya, lebih parah lagi kalau dia patah ya. Dia merasa mengecewakan orang tuanya. Ini akan berakibat buruk ya. Ya, berakibat buruk ini. Anak itu mungkin merasa di bawah tekanan ambisi orang tua. Ya bisa terjadi yang buruk ya, seperti kejadian-kejadian yang mungkin para pemirsa juga tahu ya. Kasus-kasus yang mengenaskan gitu, yang akhirnya orang tua jadi korban gitu ya. Ya, karena terlalu represif terhadap anak.
Sehingga anak tertekan, dia merasa nggak mampu mungkin, ya. Nah, jadi perlu ya orang tua di sini untuk mengenali kelebihan-kelebihan yang ada pada anaknya. Karena orang itu kalau sudah pada bidangnya, dia akan enjoy, dia akan menikmati ya proses yang dia jalani karena itu sesuai dengan faknya ya, sesuai dengan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Ingat manusia diberi rezeki berbeda-beda. Wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Nah, demikian. Nah, itu salah satu tugas penting seorang pendidik, ya orang tua dan ya dibantu bermitra dengan guru-guru di sekolah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikianlah ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasan ini pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya insyaallah. Ya, berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara memberikan harapan positif kepada anak? Karena saat ini sudah mau lulus dari SMA Ustadz. Namun kami lihat itu kemalasannya masih melekat dalam dirinya Ustadz. Sehingga kami juga merasa khawatir akan masa depannya karena kemalasannya itu Ustadz. Iya, kalau kita bicara minat ya bakat itu harus dari usia dini sebenarnya, ya. Dia harus ditemukan, dieksplor dari usia dini. Kecenderungannya bagaimana, bakatnya apa, minatnya apa, kemudian orang tua mensupportnya, memberikan dukungan. Itulah yang disebut harapan positif ya, sehingga orang itu merasa dia suka melakukan itu. Ya, hindari ya orang tua yang terjebak kepada ambisinya sendiri terhadap anak. Ya, kalau itu sejalan mungkin nggak jadi masalah ya. Tapi kalau nggak sejalan antara ambisi orang tua dan kemampuan anak, ini yang akan membuat anak itu patah dan dia ya menjadi malas. Padahal sebenarnya bukan anak yang malas ya. Ya, bukan anak yang malas ya karena belum ketemu aja ya passionnya gitu ya. Minatnya begitu. Ya, dan inilah perlunya ya kita katakan ya peran orang tua di sini dibantu guru-guru di sekolah. Makanya kita tekankan sekali perlunya ya pendidikan yang berbasis bakat, bukan ambisi orang tua. Ya, kadang-kadang nggak sejalan. Kalau sejalan sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau tidak sejalan antara keinginan ambisi orang tua, target-target ditarget ya demikian besarnya, terlalu tinggi ekspektasi orang tua, tidak berbanding lurus dengan kemampuan dan ya bakat si anak, ini akan membuat anak itu patah. Ya ujungnya ya dia malas. Seperti kita lah. Kalau kita bukan orang eksak misalnya, kita disuruh berhadapan dengan angka, soal-soal matematika dan lain sebagainya, hal yang berkaitan dengan hitung-menghitung, sementara itu bukan ya, bidang kita, itu bukan minat kita, apa yang terjadi? Kita akan malas. Ngelihat angka-angka itu aja kita malas. Ya, ngantuk udah lihat angka-angka itu. Ya karena itu bukan bidang kita. Maka apakah fair kita tuding kita pemalas gitu ya? Belum tentu. Ya, kalau kita ketemu bidangnya mungkin kita nggak malas. Nah, demikian. Ya, jadi ya ini harus dilakukan dari usia dini sebenarnya. Ya kalau sudah ya kita katakan di fase akhir remaja bahkan pradewasa boleh kita katakan itu telat ya. Nah, demikian. Ya tapi ya berusaha untuk ya berdiskusi dengan anak ya, ngobrol, dialog, kira-kira ya apa yang sebenarnya ada dalam benaknya. Kadang-kadang kita perlu mendengarkan anak untuk bisa memahaminya. Ya, coba beri kesempatan mereka untuk bicara supaya kita bisa memahami. Ya, nah demikian ya. Nah, ya anak itu kadang-kadang malas ya bukan karena dia pemalas ya, hanya karena belum ketemu apa yang namanya katakan hal yang memang membuat dia termotivasi untuk semangat dan semangat begitu ya. Nah, jadi
inilah yang kita bahas pada pagi ini, yaitu memberikan harapan positif. Bagaimana kita menciptakan suatu harapan positif, ya. Kita membuka di matanya itu peluang, ya. Nah, demikian. Ya, dan ya teruslah berusaha ya, orang tua jangan menunjukkan kekecewaan di depan anak. Ya, atau kemarahan, apalagi kemarahan ya, kekecewaannya aja jangan. Ya, nah demikian supaya si anak ini juga ya tidak jatuh mentalnya dan merasa saya ini anak yang cuma bisa mengecewakan orang tua gitu ya. Nah, demikian. Jadi perlu dukungan ya. Nah, dari orang tua dan menumbuhkan kembali harapan padanya. Nah, demikian. Dan disitulah perlunya mengenali anak ya. Perlu kita mengenali anak kita sendiri. Banyak orang tua yang tidak mengenali anaknya. Mungkin karena waktu pertemuan yang kurang ya. Intensitas pertemuan yang kurang sehingga ya dia nggak memahaminya ya dan tidak mengenalinya. Apalagi orang tua yang main titip-titip anak, dititip pendidikannya kan begitu ya. Dia sama sekali buta. Di sekolah pun para gurunya mungkin tidak mengenali anak ini. Lalu siapa yang mengenali anak ini? Ya dia hanya bisa mengenali diri, bahkan mungkin si anak tidak mengenali dirinya sendiri. Lalu gimana dia bisa bangkit? Bagaimana dia bisa punya harapan ya dalam dirinya sendiri begitu. Sehingga itulah yang membuat dia jadi malas mengarungi kehidupan, menjalani kehidupan yang mungkin dia anggap monoton begitu ya. Nah, demikian. Apalagi kita tuding dia pemalas. Wah, kamu ini anak pemalas, ya udah jadi pemalas dia memang kan gitu ya. Ya udah saya pemalas katanya. Oh, dia mah pemalas terus jadinya. Ya, nah apa seperti itu yang kita harapkan? Ya tentunya tidak ya. Nah, demikian. Ya, seperti itu. Ya, mendidik itu kadang-kadang seperti menaikkan layangan ya, perlu tarik ulur gitu ya, supaya dia tambah tinggi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya demikian. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari orang tua yang sedang merawat anaknya yang sedang sakit Ustaz. Mohon nasihatnya agar kami bisa terus memberikan harapan positif kepada anak, dan kami sudah berusaha untuk berobat ke manapun dan berdoa setiap malam. Upaya apa lagi Ustaz supaya kami bisa memberikan harapan positif kepada kami dan juga kepada anak remaja kami, karena anak kami sudah berumur 22 tahun dan sakitnya sudah lama. Mohon nasihatnya Ya, Ustaz. setiap manusia diuji ya dengan ujian-ujian ya tidak akan melebihi kemampuan mereka. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita supaya kita selalu menjaga prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, husnuzan kita kepada Allah itu pertama yang paling penting itu. Bagaimana kita menjaga husnuzan kita kepada Allah, bahwa ujian ini tidak melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya, untuk bisa melewatinya. Yang kedua tentunya sabar ya. Ya karena ujian itu, semua ujian harus dilewati dengan sabar. Ya, kita jangan lihat orang yang di bawah kita ujiannya. Lihat orang yang di atas kita ujiannya. Coba lihat ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Ya, sakit yang nggak ada manusia dalam sejarah manusia yang diberi ujian sakit lebih hebat daripada Nabi Ayub, dan bagaimana beliau bersabar. Inna ma'al usri yusra. Selalu ada ending yang baik bagi orang yang bersabar. Itu kita harus yakin itu. Selalu ada ending akhir yang baik bagi orang yang sabar. Wal akibatu littaqwa. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian. Ya, karena kita perlu menjaga konsistensi kesabaran ya, jangan sampai hilang kesabaran. Yang ketiga, ada kebaikan di balik semua itu, pahala, ya, kita katakan kematangan kita dalam menjalani ujian. Kalaulah ujian seperti itu bisa kita lewati, maka ujian-ujian di bawah itu akan sangat lebih mudah kita lewati. Ya, nah kadang Allah memberikan ujian dalam pandangan kita ini sangat berat. Kayaknya nggak ada orang lain yang diuji seperti ujian seperti ini. Tapi kita harus menjaga baik sangka kita kepada Allah bahwa ini tidak melewati batas kemampuan kita. Ya, mungkin itu adalah batas maksimal dari kemampuan kita untuk
menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang perlu itu. Ya, supaya ujian-ujian di bawah itu berikutnya nanti kalau kita dapat ujian yang di bawah itu akan dengan mudah kita lewati. Ya, nah banyak orang-orang yang Allah uji dengan ujian bermacam-macam. Para nabi dan rasul aja diuji sama Allah dengan ujian yang berat. Bahkan Nabi mengatakan asyadun nasi balaan al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu justru para nabi dan rasul. Ya, maka jangan suuzon ketika Allah memberi ujian kepada kita. Ya, nah itu yang sangat berbahaya itu ya. Nah, kita hidup memang untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dari air mani yang bercampur, yaitu air mani laki-laki dan perempuan. Jadilah manusia. Untuk apa? Nabtalihi, untuk mengujinya. Itulah tujuan kauni Allah menciptakan kita, yaitu untuk menguji. Itu hak Allah. Ya, hak Allah adalah menguji kita. Kewajiban kita adalah menjalani ujian itu. Jangan kebalik ya. Ini kita manusia mau menguji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita tidak mau diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya tidak. Terbalik itu. Allah lah yang berhak menguji dan kitalah manusia yang wajib menjalani ujian itu. Enggak ada ya. Itu yang harus kita bangun prasangka baik itu. Ya, dengan apa? Dengan keyakinan bahwa tidak ada manusia yang tidak diuji. Kelihatan saja ya dari luar kita melihat orang lain, wah kayaknya dia hidup enak sekali nggak ada ujian. Kayaknya. Karena kita lihat dari luar. Setiap orang ada ujiannya. Jangan merasa oh, kita saja yang dapat ujian. Ya, orang lain tidak. Sepertinya orang lain enak-enak saja hidupnya, tertawa-tawa, senyum-senyum, kesana kemari. Wah, kayaknya nggak dapat ujian dia. Siapa bilang? Mungkin ujiannya lebih berat lagi dari kita. Ya, nah itu yang harus kita bangun ya, pada diri kita ketika kita menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya wallahu alam. Dan ya tentunya teruslah berdoa dan berharap baik. Ya mudah-mudahan kesudahan yang baik yang kita akan dapatkan. Wallahu alam bisawab. Ya. Nah, baik, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada Ya, kesempatan pagi ini. Ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.